Bisakah keberadaan Tuhan dibuktikan secara logis dan bisa membawa kamu lebih dekat pada pemahaman akan keberadaan Tuhan? Pertanyaan ini telah menantang para pemikir, filsuf, dan ilmuwan sepanjang masa, karena hal ini adalah teka-teki dasar tentang eksistensi kamu dan juga dunia ini. Lalu, apakah mungkin ada bukti logis yang melampaui keyakinan subjektif untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Di video ini, kamu akan memahami dengan logis keberadaan eksistensi yang jauh lebih besar dari sekedar keberadaan material. Simak video ini dan jangan skip. Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan menjadi topik diskusi menarik sekaligus kontroversial, bukan hanya untuk filsuf atau ilmuwan, tapi juga bagi semua orang termasuk kamu. Berbagai argumentasi telah diajukan untuk membuktikan atau merenungkan eksistensi Tuhan dengan berbagai pendekatan. Di Indonesia, pendekatan paling umum adalah pendekatan agama dan budaya, baik yang plural atau sinkretis dengan kepercayaan tradisional yang telah diikuti ribuan tahun dan menjadi standar. Tapi umumnya pendekatan ini hanya sekedar menjadi warisan tanpa pemahaman, dan seringkali pembuktian ketuhanan menjadi dogmatis sehingga dihindari. Karena itu, membuktikan keberadaan Tuhan secara logis menjadi sangat penting. Walau bukti logis ini tidak mutlak, tapi akan lebih menebalkan keyakinan kamu dengan hanya menonton video ini dalam beberapa menit. Ada 3 unsur yang akan dibahas untuk memahami logika ketuhanan: bukti filosofis, bukti matematis, juga bukti fisika dan ilmu sains. Logika tentang Tuhan dari sudut pandang bukti filosofis dapat kita pahami dalam 2 argumen dasar. Pertama, argumen kosmologis yang menjelaskan dan mencari jawaban terhadap pertanyaan fundamental tentang asal-usul alam semesta dan mengapa ada. Hal ini kemudian dijawab dengan prinsip kausalitas yang menyatakan bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab. Maka alam semesta sebagai satu keseluruhan juga harus memiliki penyebab, dan harus ada satu entitas atau kejadian yang tidak memiliki penyebab dan menjadi penyebab bagi semua hal yang ada. Tidak mungkin ada deretan sebab akibat tanpa titik awal sebagai penyebab pertamanya. Bahkan segala sesuatu di alam semesta ini bersifat kontingen, yang artinya tidak bisa ada tanpa keberadaan suatu kondisi tertentu. Dengan demikian, alam semesta tidak dapat ada begitu saja secara sendiri, tapi memerlukan sesuatu yang lebih tinggi atau lebih mendasar sebagai penyebab awal yang wajib ada. Dalam konteks ini bukan hanya tentang waktu atau urutan sebab akibat, tetapi tentang keberadaan sesuatu yang eksis secara mandiri dan menjadi akar dari semua sebab akibat dalam alam semesta. Dalam bukti filosofis, selain dibuktikan dengan argumen kosmologis, juga dibuktikan dengan argumen teleologis. Keberadaan rancangan yang teratur di alam semesta menunjukkan adanya sebab yang cerdas yang memiliki tujuan di baliknya. Karena tanda-tanda kecerdasan atau rancangan alam semesta ini jauh lebih tinggi, kompleksitas rancangannya sangat terorganisir dan memiliki tujuan, sehingga sulit diterima jika hanya dihasilkan oleh proses alamiah semata. Contohnya seperti kompleksitas organisme hidup, keakuratan konstan fisika yang mengizinkan kehidupan, atau keteraturan alam semesta secara keseluruhan. Selain dibuktikan dengan argumen kosmologis dan teleologis, bukti filosofis tentang logika Tuhan adalah argumen moral, bahwa asal mula atau dasar dari moralitas meliputi nilai-nilai moral, kewajiban, atau konsep kebaikan bersifat objektif dan mutlak yang berlaku dan disadari semua manusia sekalipun dia jahat. Sebagai contoh, jika ayahmu adalah penjahat, tetapi selalu ada aspek moral dalam dirinya yang menyadari dan mengharapkan kamu lebih baik daripada dirinya, maka jika terdapat nilai moral yang mutlak dan berlaku untuk semua orang dan bersifat universal, maka sumbernya haruslah dari entitas yang juga mutlak, dan tentu saja itu adalah Tuhan. Jika kamu masih ragu dengan bukti filosofis, kita akan masuk ke bukti matematis. Pembuktian matematis dalam video ini kita akan sederhanakan dengan 2 hal agar gampang dipahami, yaitu tentang kerumitan struktur alam semesta dan konsep keteraturan. Dalam kerumitan struktur alam semesta, the theory of everything dapat menggambarkan pola atau struktur matematis yang mendasari alam semesta dan Tuhan. Apa itu the theory of everything? Ini adalah teori
yang menyatukan teori-teori fundamental dalam fisika seperti teori relativitas umum yang menggambarkan gravitasi dan mekanika kuantum yang menggambarkan partikel subatom. Dari The Theory of Everything ini, ilmuwan mendapatkan pendekatan seperti teori string, teori loop quantum gravity, dan pendekatan lainnya untuk menjelaskan alam semesta dengan kerumitan matematis yang lebih terpadu dan mempunyai keteraturan. Keteraturan ini terlihat dalam pola, struktur, dan hukum matematika yang ditemukan di seluruh alam semesta yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait secara kompleks. Hal ini dapat kita pahami dalam beberapa hal. Yang pertama adalah skala alam semesta yang luar biasa besar, mulai dari objek terkecil seperti partikel subatomik hingga struktur terbesar seperti galaksi supermassive. Rentang skala ini menunjukkan kerumitan yang sangat besar dalam hal ukuran dan distribusi materi serta energi. Kedua, keanekaragaman objek astronomi seperti bintang, planet, asteroid, komet, nebula, dan lainnya memperlihatkan kompleksitas yang mencakup berbagai sifat fisik dan kimia yang berbeda. Ketiga, struktur hierarki yang kompleks, mulai dari struktur terkecil seperti partikel subatomik hingga struktur terbesar seperti galaksi supermassive. Objek-objek ini membentuk jaringan yang kompleks dan terhubung satu sama lain dan memiliki pola keteraturan. Keempat, dinamika dan interaksi fisika yang berbeda seperti gravitasi, elektromagnetisme, gaya inti lemah dan kuat yang berperan dalam membentuk dan mengatur struktur alam semesta. Proses-proses ini mencakup pembentukan bintang, evolusi galaksi, dan fenomena alam lainnya yang memperlihatkan kerumitan dalam dinamika yang terlibat untuk pembentukan benda-benda tersebut. Kelima adalah masalah yang belum terpecahkan dan menjadi aspek-aspek alam semesta yang masih menjadi misteri bagi ilmu pengetahuan, seperti sifat materi gelap dan energi gelap yang belum sepenuhnya dipahami. Konsep keteraturan dalam matematika menunjukkan adanya pola, struktur, atau hukum yang teratur dan konsisten di alam semesta. Keteraturan ini memberikan pandangan bahwa alam semesta mengikuti aturan matematis yang konsisten. Kemudian pertanyaannya, siapa yang mengaturnya? Hukum matematis memberikan indikasi bahwa hakikat fundamental dari realitas fisik yang kita huni memiliki pencipta atau grand design di baliknya. Kemudian bukti ketiga adalah bukti fisika dan ilmu sains. Pembuktian fisika dan ilmu sains dalam video ini akan kita sederhanakan dengan tiga hal: fisika kosmologis, kehidupan dan keanekaragaman dari sudut pandang ilmu biologi, dan juga fenomena yang belum terjelaskan fisika dan sains. Beberapa bukti fisika dan ilmu sains terkait fisika kosmologis yang paling terkenal adalah bukti Big Bang. Teori Big Bang menyajikan konsep awal dari alam semesta sebagai ledakan energi besar yang menghasilkan ekspansi ruang dan waktu yang diukur melalui pengamatan galaksi yang menjauh satu sama lain. Hal ini memberikan indikasi bahwa ruang dan waktu berada dalam proses perluasan, dan sains sendiri belum dapat menjelaskan apa yang ada sebelum Big Bang atau apa yang memulai ekspansi ini. Ini menunjukkan bahwa alam semesta memiliki titik awal yang terbatas pada suatu saat di masa lalu, dan untuk menjelaskan titik awal ini tak pernah difahami oleh logika para ilmuwan. Sehingga dalam metalogika diperlukan entitas atau agen untuk memicu ledakan ini yang diinterpretasikan sebagai tindakan penciptaan oleh entitas ilahi atau Tuhan. Kemudian bukti sains selanjutnya terdapat pada penelitian bidang biologi, di mana kompleksitas struktur kehidupan pada tingkat sel, molekuler, dan genetik, keteraturan dalam interaksi kimia, dan kemampuan organisme untuk beradaptasi menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem yang sedemikian kompleks bisa terbentuk secara acak tanpa arahan. Kemudian pengetahuan tentang DNA dan informasi genetik yang terkandung di dalamnya telah mengungkap kompleksitas yang luar biasa, di mana DNA adalah kode yang mengandung petunjuk tentang bagaimana organisme tumbuh, berkembang, dan berfungsi. Kemudian beberapa adaptasi yang sangat kompleks, terkoordinasi, dan spesifik, apakah mereka mungkin
terjadi secara acak melalui proses evolusi atau memerlukan pengarahan dari sebuah kecerdasan yang tidak kita pahami. Bukti-bukti ini menunjukkan terdapat desain cerdas dalam kehidupan yang tidak bisa ditolak oleh logika. Kemudian bukti lainnya tentang keberadaan Tuhan secara sains terdapat pada fenomena yang sulit dijelaskan oleh ilmu sains sendiri, seperti penjelasan tentang kesadaran atau eksistensi dan pertanyaan mendasar tentang makna keberadaan. Bagaimana bisa otak menghasilkan kesadaran diri, dan pengalaman subjektif? Eksistensi kamu sebagai makhluk yang memiliki pemikiran, perasaan, dan kesadaran tentang diri sendiri sulit dijelaskan hanya dari sudut pandang sains semata. Hal ini memberikan alasan tentang sesuatu di luar batas-batas pemahaman ilmiah terkait dengan ketuhanan atau dimensi spiritual. Dan ketidaktahuan kita saat ini tentang sebab akibat, tujuan, juga rancangan teratur alam semesta, kerumitan, pola, struktur, dan hukum matematikanya, kemudian perencanaan yang cerdas dalam kompleksitas kehidupan, dan keteraturan pada tingkat sel, molekuler, dan genetik, interaksi kimia, dan koordinasi di antaranya, juga berbagai fenomena yang sulit dijelaskan adalah hakikat fundamental bahwa realitas fisik yang kita huni pasti memiliki pencipta di baliknya yang menjadi bukti nyata untuk keberadaan satu eksistensi ketuhanan yang maha kuasa atas titik awal sekaligus titik akhir.